Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you in good condition and happy situation. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Teacher harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita melakukan kegiatan Pondok Ramadan walaupun secara daring. Semuanya teacher harap tetap semangat ya. Kita baca yel-yelnya dulu ya. Pondok Ramadan Al-Mutakin, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Yes. Coba teacher ulangi lagi ya. Pondok Ramadan Al-Mutakin, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Yes. Alhamdulillah. Baik, untuk materi pada pesantren Ramadan kali ini, teacher akan membahas materi tentang dirasah Islamiyah. Nah, dalam bab dirasah Islamiyah ini nanti kita bahas tentang akidah dan juga tentang sejarah Islam. Oke, untuk akidahnya teacher membahas tentang rukun iman. Yang dimaksud dengan rukun iman itu apa? Pengertian dari iman itu apa? Ada yang tahu? Nah, pengertian iman itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, iman menurut bahasa adalah percaya dengan yakin. Kemudian, iman menurut istilah artinya percaya dalam hati, mengakui dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Nah, berikut ini ada 6 rukun iman. Rukun iman ini wajib kita hafalkan ya, wajib kita percayai dan juga kita yakini. Yang pertama apa itu? Iman kepada Allah. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada para rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Semuanya pasti sudah hafal ya. Ini pelajaran dari TK sudah diajarkan ya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Nah, kemudian untuk mengamalkan rukun iman tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh perbuatannya seperti apa? Yang pertama, menyembah hanya kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Misalnya ada pohon besar, kita takut karena ada penunggunya, maka kita kasih makanan, minuman, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya kita menyembah kepada selain Allah. Dan hal tersebut tentunya tidak boleh ya. Yang kedua, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena ada malaikat yang mencatat amal kita. Setiap manusia ada 2 malaikat yang ada di sisi kanan dan sisi kirinya. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat keburukan, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Kalau ada yang mencatat, otomatis kita harusnya melakukan hal yang baik-baik saja, karena yang buruk dicatat, yang baik juga dicatat. Maka sebagai pengamalan kita terhadap rukun iman, maka kita melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah ya, tidak melakukan yang dilarang. Misalnya apa? Diperintahkan oleh Allah. Misalnya kita membantu teman, melaksanakan sholat, melaksanakan infak. Yang dilarang misalnya apa? Seperti mencuri, naudzubillah ya. Kemudian memukul temannya, jahat kepada temannya, suka mengolok-olok temannya. Nah, itu contoh hal yang buruk atau yang dilarang oleh Allah. 3. Mempercayai ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. 4 kitab itu adalah Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Yang saat ini sering kita baca adalah kitab Al-Quran. Setiap hari semuanya membaca ya kitab Al-Quran ya. Walaupun tidak banyak, sebaiknya istiqomah membaca. Walaupun sedikit, tapi istiqomah itu lebih baik daripada membaca banyak tapi 1 bulan sekali, 1 tahun sekali.
Selanjutnya, mempercayai adanya laki-laki yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Ini maksudnya adalah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Sebetulnya jumlahnya banyak, tapi yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya 25 ya. Kemudian mempercayai datangnya hari kiamat beserta tanda-tandanya. Jadi nanti hari kiamat pasti akan datang, maka kita wajib percaya. Tanda-tandanya apa aja? Tanda-tandanya adalah banyak kejadian gempa bumi atau kerusakan alam. Kemudian ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, berani kepada gurunya. Itu termasuk salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tapi semoga kita tidak sampai menemui hari kiamat ya, naudzubillah. Karena termasuk kalau orang tersebut sampai menemui datangnya hari kiamat, termasuk sejelek-jeleknya umat, naudzubillah. Yang keenam, mempercayai qada dan qadar Allah. Sesuatu baik dan buruk semua datangnya dari Allah. Itu adalah pengamalan dari rukun iman. Selanjutnya, untuk sejarah Islamnya, Teacher punya cerita tentang Sayyidina Umar dan gadis penjual susu. Ceritanya bagaimana? Kisah ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Siapa sih Sayyidina Umar bin Khattab? Beliau adalah khalifah atau pemimpin sepeninggal Nabi yang ketiga setelah Sayyidina Utsman. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu ada pengganti Rasulullah dalam memimpin umat Islam. Mereka ada 4 ya, yang disebut Khulafaur Rasyidin. Siapa saja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Umar ini adalah khalifah yang ketiga. Kebiasaan Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin adalah melihat langsung keadaan rakyatnya. Umar radhiyallahu an terbiasa berkeliling negerinya seorang diri pada malam yang larut. Ketika sampai di sebuah rumah, Sayyidina Umar melihat lampu di rumah tersebut masih menyala, menandakan bahwa rumah tersebut masih dalam keadaan terjaga. Sehingga rasa ingin tahu Sayyidina Umar pun timbul. Dengan perlahan dan tanpa suara, Sayyidina Umar mendekati rumah tersebut dan mendengarkan percakapan penghuni rumah tersebut. Sang ibu merasa bahwa susu yang mereka dapatkan dari hasil memerah kambing hari ini sangat sedikit hasilnya. Jadi di dalam rumah itu ada seorang ibu dan si anak gadisnya. Pekerjaan mereka adalah sebagai penjual susu. Mereka memerah susu, kemudian dijual ya. Dan ternyata hasil yang didapat pada hari itu susunya sedikit. Kemudian si anak gadis tadi menjawab bahwa bisa saja susunya sedikit karena musim kemarau dan rumput yang seharusnya dimakan kambing-kambing mereka berkurang, sehingga kambing-kambing mereka tidak menghasilkan susu seperti biasanya. Jadi susunya yang dihasilkan oleh kambing itu sedikit, bisa jadi karena pada waktu itu kan musim kemarau ya, banyak rumput mungkin yang kering yang tidak sebanyak seperti biasanya, sehingga kambing-kambing tadi mendapat makanan yang sedikit, akhirnya susunya juga yang dihasilkan sedikit. Sang ibu menyuruh anak gadisnya untuk menambahkan air pada susu mereka. Dengan begitu mereka bisa untung lebih banyak. Untuk mengakali ya, karena susunya sedikit, maka ibunya menyuruh menambahkan air kepada susunya. Sang anak tidak menyetujui tindakan ibunya. Ia pun menolak dengan santun. Ibu, bukankah Khalifah Umar melarang setiap penjual susu mencampur susunya dengan air? Kalau susunya dicampur dengan air, otomatis susunya bukan susu asli ya. Maka hal tersebut dilarang oleh Khalifah Umar karena berarti tidak jujur. Karena susunya tidak asli,
susunya ada campuran airnya. Nah, selanjutnya bagaimana ceritanya? Kemudian kali ini sang ibu menjawab dengan nada lebih pelan dan membujuk, Khalifah Umar tidak ada di sini. Dan lagi pula malam ini sudah larut, tidak akan ada orang yang tahu, Nak. Nah, si ibunya ini sebetulnya tetap ingin menyuruh si anak gadisnya mencampur susunya tadi dengan air, karena sudah malam, Sayyidina Umar tidak akan tahu. Ya, kemudian anak gadisnya pun beristighfar dan berkata, Astagfirullah ibu, Khalifah memang tidak ada di sini dan tidak melihat kita. Namun Allah bukankah melihat namun Allah melihat, bukankah Allah maha melihat ibu? Sang ibu pun ikut beristighfar dan bahagia dengan kejujuran anaknya. Di luar rumah, Sayyidina Umar mendengarkan dengan penuh takjub. Mereka tidak tahu ya kalau di luar rumah itu ternyata ada Sayyidina Umar yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Dan akhirnya si ibu tadi beristighfar juga, tidak jadi mencampur susunya dengan air. Selanjutnya, keesokan harinya Umar memanggil anaknya Asim bin Umar dan menceritakan tentang pengalaman yang didapatnya tadi malam. Umar meminta anaknya untuk menikahi gadis penjual susu tersebut, karena anak gadis tersebut adalah gadis yang jujur dan berakhlak. Ibu dan anak gadisnya berbahagia mendengar penjelasan Sayyidina Umar. Mereka bersyukur karena Allah memberi balasan atas kejujuran anak gadisnya dengan rezeki yang berlimpah, yaitu menikah dengan anak khalifah yang soleh. Jadi hikmah dari kisah ini adalah kejujuran yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan dengan hal yang baik dari Allah. Kalau dalam cerita ini, si anak gadis tadi akhirnya dinikahkan dengan putranya Sayyidina Umar. Kalau masa sekarang khalifah itu disamakan dengan pemimpin atau presiden ya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dari penjual susu kemudian diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang menantu dari presiden. Itu subhanallah ya, sesuatu yang luar biasa, balasan dari sebuah kejujuran. Baik, untuk selanjutnya ini ada soal, nanti kalian kerjakan. Soalnya nanti dikerjakan di buku tulis dan difoto, dikirimkan ke teacher kalian masing-masing. Demikian yang bisa teacher sampaikan. Tetap semangat ya ibadahnya, tetap semangat puasanya. Nanti kita bisa menang bersama-sama di hari Idul Fitri nanti ya. Semoga bermanfaat. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ramadan Al-Mutakin, tingkatkan iman, tingkatkan takwa. Yes.